نستعين ولا أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Muta'alimin yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat nikmat karunia-Nya, wabil khusus kita syukuri nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kembali kita dapat bermuwajahah, bermujalasah di majlis kita. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia hingga akhirat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang kelak ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Kita melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi. Al-Hadisus Salasun. Kita sampai kepada hadis yang ke-30. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, Fara'id, telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghairu nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Hadisun hasan, hadis ini hasan, rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa ghairuhu, dan imam hadis yang lainnya.
Hadis yang ke-30 dari Abu Sa'labah Al-Kushani Dursum bin Nashir. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban. Allah telah menetapkan fardu kepada kita. Fala tudayyi'uha, maka jangan kita menyia-nyiakan. Jadi ketetapan yang diwajibkan kepada kita umat Islam jangan kita sia-siakan. Oleh karenanya orang Islam wajib mempelajari apa-apa yang fardu. Kita nggak akan tahu mana fardu-fardu yang ditetapkan oleh Allah tanpa belajar. Mana yang wajib dikerjakan, mana yang haram dikerjakan, itu syaratnya dengan menuntut ilmu. Tanpa menuntut ilmu kita mual bisa ujuk-ujuk paham mana yang haram, mana yang halal, mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu kita nggak bakalan tahu tanpa belajar. Maka wajib hukumnya belajar. Jadi yang ditetapkan wajib beberapa hal itu nggak banyak sebetulnya. Kewajiban kita nggak banyak. Fardu itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Itu namanya fardu. Yang ditetapkan oleh syariat agama kita fardu, jangan kita sia-siakan. Fardu itu ada dua secara garis besar. Ada yang disebut fardu ain, ada fardu kifayah. Ini kita perlu tahu apa saja yang fardu ain, apa saja yang fardu kifayah. Fardu ain yaitu fardu yang wajib dikerjakan oleh setiap orang. Jadi kewajiban individu, nggak bisa diwakilin. Di antaranya apa? Sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu ketetapan Allah yang wajib dikerjakan. Karena sholat 5 waktu adalah ketetapan Allah yang wajib dikerjakan, dilaksanakan, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Itu wajib ain, wajib individu, wajib perorangan. Gak bisa dalam keluarga misalnya bapaknya doang yang sholat, anaknya kagak, udah diwakilin bapak gue yang sholat. Gak bisa begitu. Sholat fardu 5 waktu itu wajib ain, gak bisa diwakil. Puasa Ramadan wajib ain, ya, nggak bisa diwakil. Ya. Haji bagi yang mampu, ya, itu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan wajib memakai jilbab, nggak bisa diwakilin. Udah banyak yang pakai jilbab, gua mah nggak kudu, nggak bisa.
Udah ada ustazah yang pakai jilbab misalnya, diwakili nggak bisa memakai jilbab menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan, wajib ain, wajib individu, wajib perorangan. Ya. Kemudian ada wajib kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang gugur kalau sudah ada yang mengerjakan, seperti sholat jenazah, mengurus jenazah. Di kampung kita misalnya ada orang meninggal, nggak disolatin, sekampung dosa semua, Tapi kalau udah ada yang menyolatkan beberapa orang, semuanya tidak berdosa. Itu wajib kifayah yang bisa diwakili oleh sekelompok orang. Misalkan di kampung kita ada maksiat, ada perkumpulan judi misalnya, itu mesti ada orang yang mencegah. Kalau semua diam, semuanya di kampung kita, misalnya kampung Ambulu nih, di kampung kita ada tempat perjudian, ada sekelompok tempat judi kan haram, termasuk kegiatan maksiat. Maka wajib ada sekelompok orang yang mencegah. Kalau didiemin, sekampung dosa semua. Tapi kalau udah diwakili sama Pak RT misalnya, RT ini wakilin kampung kita, tegur baik-baik, jangan langsung dobrak-abrik. Tegur, nasihatin. Ini kampung kita dimurkai Allah kalau ada perjudian seperti ini. Nasihatin. Nggak mempan nasihatin, laporin ke polsek misalnya. Itu kalau Pak RT udah gerak, kita nggak dosa kita, karena sudah diwakili oleh sekelompok orang. Misalnya Pak RT ngajak Pak Kadus, ngajak tokoh, ya. Itu mesti ada, nggak boleh kita diem. Kalau didiemin, Pak RT diem, masyarakat bodo amat, duit dia. Karena kalau maksiat didiemin, kita ikut dosa. Iya, emang yang judi dia, yang rugi dia, rumahnya rumah dia. Tapi kalau kita diemin, kita ikut dosa. Sekampung dosa semua. Kalau dia. Tapi kalau udah ada yang mencegah, udah ada yang nasihati, itu kita makanya bersyukur kalau ada orang yang peduli sama yang seperti itu. Mesti ada. Makanya kalau di sekitar pondok pesantren ada begitu santri yang gerak. Nah, kalau didiemin juga baru lapor ke polisian. Terus ada. Nah, yang seperti itu fardu kifayah. Kalau didiemin, apa saja bentuk kemaksiatan? Ada sekelompok pemuda yang biasa mabok, kumpul. Ada tempat-tempat kumpul pemuda, tempat mabok. Kalau didiemin, itu kampung kebagian dosanya. Kalau didiemin, karena wajib ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang bisa begitu kan yang punya wewenang. Kayak Pak Lurah, Pak RT, Pak RW itu kan punya wewenang di negur masyarakatnya. Gak digubris juga, ada atasannya lagi. Ada polsek, gak mempan juga polsek, polres, dan seterusnya begitu. Kalau mereka sudah menegakkan hukum seperti itu, maka kita bersyukur karena kita nggak kecepretan
dosanya. Tapi kalau didiamin dosa semua. Mudah-mudahan di kampung kita mah nggak ada udah ya kelompok judi ya. Mudah-mudahan. Kalau judi online kan rada susah itu. Judi online rada ribet ya. Karena kita nggak tahu orang main HP. Ya kalau yang kita nggak tahu kita nggak usah nyari tahu. Kalau ada orang main HP, dia judi online, dia anggap aja dia lagi WA-an, nggak usah kita selidiki itu man judi ya. Yang kita nggak tahu mah nggak masalah. Tapi yang kalau jelas-jelas perkumpulan judi, udah jelas nih man, udah jelas harus dicegah. Karena susah kalau orang lagi tiduran, ujung-ujung kita tampol misalnya, bisa jadi perkara kita yang masuk penjara nih. Kalau Pak RT misalnya warganya diingetin nggak juga, ditampol sama Pak RT, lapor ke polisi. Saya nggak buku-buku ditampol sama Pak RT, kata Pak RT dia judi. Orang saya lagi WA-an sama teman, mau apa gitu kalian begitu? Kalian nggak jelas. Itu bukan urusan dia, urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau ada perkumpulan maksiat di kampung kita, mesti ada yang mencegah. Jangan disia-siakan. Sebetulnya pahalanya besar ya. Nahi mungkar kayak gitu. Pahalanya sangat besar. Kalau amar ma'ruf kan enak, resikonya kecil. Ngajak sholat, orang walaupun nggak mau, nggak ngambek nih kalau diajak sholat. Ada orang kan musola yuk, ngambek ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau berhenti judi, ngambek bisa jadi kalau bisa ribut urusannya. Makanya nahi mungkar pahalanya sangat besar karena resikonya juga besar. Tapi mesti ada, harus ada. Kalau Pak RT nggak gerak, pemuda harus buat kekuatan. Harus berani, nggak usah takut. Misalnya Pak RT nggak gerak, atau bisa jadi Pak RT-nya malah ikut misalnya. Karena muda jangan diem, bikin kekuatan tandingan. Usir, boleh nggak usir? Boleh. Lapor dulu, tapi kalau dibiarin sama polisi baru kita. Kalau polisi yang udah gerak, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Itu karena wajib kifayah. Wajib kifayah itu resikonya. Kalau didiemin semuanya kena dosa. Kayak tadi mengurus jenazah, nggak ada yang ngurus tuh jenazah, nggak ada yang ngapain, nggak ada yang nyolatin, langsung ujung-ujung dikubur, dosa semua. Kalau fardu ain wajib perorangan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batasan-batasan maka janganlah kalian melampauinya. Fala ta'taduha, sesuatu yang sudah dibatasi oleh syariat agama, kita jangan melawan terhadap hal-hal yang sudah dibatasi oleh syariat agama. Jangan kita lawan. Apa saja yang sudah ditetapkan agama, jangan sekali-kali kita menolaknya, melawannya. Karena ketetapan Allah dan Rasulnya pasti untuk kebaikan kita semua. Enggak ada ketetapan syariat yang akan merugikan hamba. Kewajiban zakat misalnya, zakat fitrah misalnya 3,5 liter, batasan-batasan itu semuanya pasti ada kebaikan. Semua ketetapan agama, kenapa kita harus menutup aurat perempuan misalnya, jangan dilawan, jangan dilawan. Kalau belum mampu melaksanakan, tetap merasa bahwa itu tetap wajib. Jangan menganggap tidak wajib.
Kalau kita masih belum bisa melaksanakan, tetap kita menganggap itu kewajiban. Kalau kita menolak, bisa jadi kufur. Bisa jadi kufur. Sholat 5 waktu misalnya, kita nggak sholat, dosa besar. Tapi kalau kita menolak hukum sholat, kufur, kita keluar iman kita. Naudzubillah min. Jangan nganggap sholat maghrib nggak wajib misalnya. Misalnya orang mancing, maghrib lewat, tapi kalau dia merasa itu perbuatan itu dosa, dia hanya fasik, hukumnya fasik, nggak keluar dari Islam. Tapi kalau dia mancing, bodo amat maghrib mah, gitu, itu bisa kufur dari ucapannya. Jadi hati-hati kalau kita melanggar hukum, jangan menolak hukum. Jangan menganggap yang wajib tidak wajib, menganggap yang haram halal, nggak boleh. Sebaliknya mengharamkan yang halal nggak boleh juga. Teh misalnya, haram itu teh, nggak boleh. Yang sudah ditetapkan halal jangan diharamkan oleh kita. Jangan membuat hukum seenaknya kita. Wa harrama asya'an fala tantahikuha wallahu a'lam. Sepakat jam 9 selesai ya. Kita bahas sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah-nambah keimanan kita, menambah-nambah keyakinan kita terhadap agama kita, sehingga kita kelak kalau maut menjemput kita membawa iman yang benar, iman yang lurus, diampuni kesalahan-kesalahan kita, diterima ibadah-ibadah kita. Makanya terus sampai akhir hayat kita belajar, jangan berhenti belajar. Karena belajar sepanjang hayat, nggak ada batasan umur. Kalau belajar nggak batasan umur. Jangan merasa udah tua malas belajar, masih kecil belum wajib, nggak boleh gitu. Belajar dari buaya sampai masuk liang lahat. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum